Kan berita cocologi dugaan perselingkuhan bang. Menurut Kalau Bang Osman, menyebarkan berita bohong yang menfitnah itu kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 4 tahun. Yaitu oke. Kalau untuk pasalnya sendiri itu pasal berapa bang? Yang tadi pasal abang- 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah kalau misalnya seperti itu, Tapi kalau benar itu perselingkuhan bisa dibuktikan, itu menjadi abu-abu apakah pidana atau tidak, karena surat keputusan bersama dari Kejaksaan Agung sama Kapolri dan Menteri Informasi bahwa apa yang diungkapkan fakta itu bukan merupakan tindak pidana. oke, Abang, kalau misalkan itu kan di bawah 5 tahun penjara, apakah itu nantinya akan ditahan atau Kalau tidak? di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan sampai putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Misalnya sampai kasasi seperti si botak itu, nanti sampai kasasi. Kalau itu sudah final baru ditahan, ya. Nah kalau memang misalkan ternyata mereka ini sebenarnya sudah menikah siri, termasuk seperti itu, berarti gugur dong untuk dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Ya. Bang, sebelumnya abang Apa? Sebelumnya abang bilang untuk illegal akses itu kecil ya bang ya. Tapi Ya illegal aksi itu pembuktiannya ya itu juga pidana, ya. Tapi mengenai apakah dia sudah diizinkan sebelumnya, ya itu perlu pembuktian gitu loh, ya. Nah ini kan terkait adanya namanya V ini, yang ternyata V ini punya rumah, Virgon sendiri yang punya rumah, yang punya akses. Apakah Virgon sendiri nantinya bisa dipidanakan Ya atau makanya dilaporkan? tergantung dari gue udah keringatan gara-gara Iya, maaf. ada yang punya tisu nggak? Kalau itu sudah diizinkan sebelumnya, Pak, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno itu kena lagi undang-undang video porno. Undang-undang pornografi. tapi kan dibuatnya kan melalui CCTV Apa? gitu, bang. Nah, melalui CCTV dibuatnya kan bang. Itu maksudnya mensreanya, niatnya bukan untuk membuat video porno bang. Ya kalau memang dia tidak niat membuat, berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada dua, video porno itu ada dua kena. Satu, waktu membuatnya kena undang-undang pornografi. Waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Konteks penyebaran itu seperti apa, Apa? sih bang? Konteks penyebaran itu seperti apa sih? Ya Bang? kalau Apakah gua porot ke orang lain ya itu penyebaran. maksudnya kan ini nggak beredar di internet apa segala macam, cuma Kenapa? langsung nggak beredar di internet, cuma langsung emang diserahkan ke kepolisian sebagai barang bukti perzinahan bang. Iya tapi masuk, itu Bang. nanti hakim akan melihat apakah memang pengertian menyebarkan itu kan kalau bisa diakses semua orang. Ya sejauh mana dia menyebarkannya gitu loh. Ya jadi dilihat dari konteks perbuatannya sejauh mana dia melakukan itu. Seberapa aktif dia. Apakah karena insiden doang dikasih ke temannya atau memang sengaja menyebarkan. Kalau disebarkan ke puluhan orang, ya berarti itu sudah niat menyebarkan gitu loh. Yang Kalau disebarkan ke wartawan, ya berarti udah niat menyebarkan, termasuk wartawannya bisa kena. tapi untuk Kau udah nonton belum? kalau 6 orang doang nggak bisa. Nggak ada, ya, Bang? nggak. Hakim akan melihat substansinya, bukan soal 6 orang. Kalau memang itu sudah dianggap niatnya itu untuk menyebarkan, maka itu kena. Karena dia nggak mungkin menyebarkan di Instagramnya sendiri, nggak mungkin kan? Ya, Jadi maka hakim akan melihat dampak perbuatan itu tersebar atau gimana gitu loh, sehingga bisa diakses semua orang. berarti perbuatan Contohnya misalnya kasus si Ariel, dia kan tidak sebarkan, dia lalai menyimpan di laptop, diambil ponokannya, itu kena kan? Nah itu dia yang tidak menyebarkan aja kena, apalagi yang dikirim ke beberapa orang. Ya contoh kasus Ariel lah, dia tidak menyebarkan, hanya disimpan di laptop, diletakkan di meja, ponokannya ambil.
ponakannya disebarkan. Berarti V ini lebih Apa? V Ini lebih Virgon itu lebih condong menstreanya lebih kena di sini. Ya. menstreanya lebih kena Apalagi sesudah itu, kalau benar ada cowok itu mengirimkan WA ke si cewek, kamu gini loh, kamu gini loh, ya, kamu berhubungan apa gitu loh, ya sesudah dia rekam, ya, udah dong, gua mau ke Australia nih. untuk yang Apa? Natalnya berkesan. Sebelum saya Natal dalam 2 hari ini saya dapat kesan. Kemarin saya dikirimin Prabowo kado terindah, ya, kadonya adalah tomat, telur. Ini beneran ada di IG gua. Sayur-sayuran itu dari presiden langsung. Itu kadonya. Yang kedua tadi Prabowo telepon saya jam 11 mengucapkan selamat hari Natal sahabat lama, ya, dan 2 dia juga mengucapkan hebat karena sudah berhasil mempekerjakan orang ribuan orang dalam 73 kita punya klub, night club termasuk bis club. Dia pesan beliau jangan sampai narkoba gitu loh, ya. Aku udah datang di mobilnya nih, ya udah ya. Apa? Menegaskan. Bisa pelanggaran hukum yang dikenakan Virgon itu lebih ke illegal access daripada penyebaran ya bang? Apa? Pelanggaran yang dilakukan Itu saya kira lebih condong ke penyebaran. Karena kan CCTV itu kan bukan direkam khusus kan, memang sudah ada gitu loh. jadi bukan illegal. Opung, untuk ini Tahun baruan ada jalan-jalan. Saya mau ke Australia nih, mau Sampai tahun baruan mungkin Opung. iya 10 hari sama istri anak. kasasi gimana nih Opung? Apa? Si Bang Rasman mengajukan kasasi. Aduh, si Rasman lagi si botak, aduh. Gimana Opung? Suruh pulang jaga kampung. Apakah berhasil nanti Opung untuk kasasinya Opung? Resolusi Tahun 26. depan hal yang dicapai adalah seperti biasa hampir semua perkara besar gue yang pegang, duitnya banyak. Amin. Kita rencana sampai 200 klub. Sekarang baru buka di Bangkok, Kuala Lumpur, dan berprestasi. Walaupun berprestasi duit banyak, sekarang makanan saya kunyit, jahe, bawang putih karena membuat laki-laki maco. Ya, makasih banyak Pak Hotman. HP Hotman Paris mengucapkan selamat Natal kepada semua warga yang merayakannya. God bless you, salam dari Hotman Paris. Ini istri saya yang setia. Gimana nih bunda? Udah gimana Bunda? Ya coba, bilang dong selamat. Maknai Natal tahun baru. Ya, saya bawa dia liburan mengenang masa saya waktu bekerja sebagai pengacara di Australia tahun 88. God bless you. Thank you bang.